Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa lagi dengan saya Novianti dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, sobat semua, kita akan bahas tentang barisan aritmetika. Yuk kita pelajari sama-sama. Dalam barisan aritmetika, sobat semua harus tahu pengertiannya. Di mana pengertian dari barisan aritmetika yaitu barisan bilangan dengan selisih dua suku yang berurutan adalah sama. Selain sobat semua tahu pengertiannya, harus tahu juga unsur yang ada dalam barisan aritmetika. Ada dua unsur yang harus sobat semua tahu. Yang pertama, yaitu selisih dari dua suku berurutan yang disebut dengan beda, yang disimbolkan dengan B, yang diperoleh juga dengan cara B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Unsur yang kedua yaitu suku-suku dalam bilangan aritmetika yang dilambangkan dengan UN atau suku UN. Di sini ada 4 angka yang harus kalian tahu. Ada angka 6, 9, 12, dan 15. 4 angka ini akan menentukan mana suku, mana juga beda. Nah, di sini 6 itu adalah suku pertama atau U1, 9 itu adalah suku kedua atau U2, 12 itu adalah suku ketiga atau U3, dan yang terakhir angka 15 itu adalah suku keempat. Nah, jadi sobat semua tahu kan yang mana suku? Nah, selain suku harus juga tahu tentang beda. Dari 6 ke 9 itu memiliki selisihnya 3. 9 ke 12 itu selisihnya 3. 12 ke 15 itu selisihnya 3. Maka dari angka selisih tersebut dapat diketahui bahwa itu adalah bedanya. Nah, selain unsurnya, sobat semua harus tahu cara menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Di sini ada U1 sama dengan A, di mana A ditambah 0 kali B. Suku kedua diperoleh dari U1 ditambah B, di mana U1 itu adalah A, maka suku kedua adalah A tambah B, atau bisa juga A ditambah 1B. Selanjutnya suku ketiga, di mana suku ketiga adalah U2 ditambah B. U2-nya adalah A tambah B, kita tambahkan B, maka suku ketiga adalah A ditambah 2B. Selanjutnya ada U4 atau suku keempat, sama dengan U3 ditambah B, di mana U3-nya yaitu A ditambah 2B, kita tambahkan B, maka suku keempat itu adalah A ditambah 3B, dan seterusnya. Maka sobat semua akan memperoleh rumus dari barisan aritmetika, di mana rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda. Nah, setelah sobat semua tahu rumus barisan aritmetika, yuk kita kaji contoh soalnya. Saya membuat dua buah contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita akan perhatikan angka berikut, yaitu angka 4, 10, 16, 22. Dari barisan aritmetika di atas, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N, dan suku ke 8. Nah, kita akan mencari suku pertama ya dalam pembahasannya. Suku pertama atau U1 yaitu U1 sama dengan A sama dengan 4. Kenapa 4? Karena di awalnya sudah diawali dengan angka 4. Selanjutnya kita akan mencari beda. Untuk beda, tadi kita sudah bahas, yaitu UN sama dengan UN kurangi 1. Maka beda sama dengan U2 dikurangi U2 kurangi 1. Maka
Bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. Tadi kan kita udah tahu ya, suku keduanya itu adalah 10, suku pertamanya adalah 4. Maka beda sama dengan 10 dikurangi 4 adalah 6. Selanjutnya, kita akan bahas tentang rumus suku ke N dari contoh soal yang pertama. Nah, rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kalikan dengan B. UN sama dengan A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 6. Berarti UN sama dengan 4 ditambah N kurangi 1 kalikan dengan B. 6 di sana kita akan kalikan dengan N, maka akan memperoleh 6N. Lalu 1 kita kalikan dengan 6, maka UN sama dengan 4 ditambah 6N kurangi 6. Maka UN sama dengan 6N ditambah 4 kurangi 6. Maka untuk rumus suku ke N yaitu UN sama dengan 6N kurangi 2. Nah, selanjutnya, kita akan mencari suku ke-8. Untuk mencari suku ke-8, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan rumus umum, yang kedua itu menggunakan rumus suku ke N yang tadi kita peroleh. Nah, cara yang pertama, ya, suku ke-8 atau U8, di mana menggunakan rumus umum yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kalikan dengan B. Berarti U8 sama dengan 4 ditambah 8 kurangi 1 kalikan B-nya itu adalah 6. Berarti U8 sama dengan 4 ditambah 8 dikurangi 1 itu adalah 7. 7 kita kalikan dengan 6. Maka U8 sama dengan 4 ditambah 7 kali 6 itu adalah 42. Maka suku ke-8 itu sama dengan 46. Ini menggunakan cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, yang peroleh dengan suku ke N. Rumus yang kita tadi peroleh yaitu UN sama dengan 6N dikurangi 2. Ingat, kita mencari suku ke-8, berarti N-nya kita ganti dengan 8. U8 sama dengan 6, kita kalikan dengan 8 kurangi 2. Maka U8 sama dengan 6 kali 8 itu adalah 48, lalu kita kurangi 3, maka U8 itu adalah 46. Nah, kedua cara ini bisa sobat semua gunakan. Mau cara yang pertama atau cara yang kedua boleh digunakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal ini contoh yang sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada loyang yang bertumpuk, loyang kue. Terdapat 5 loyang kue yang disusun bertumpuk. Jika diukur panjang sisinya, diperoleh pertambahan ukuran 2 loyang yang berurutan adalah tetap. Berarti itu adalah selisihnya. Diketahui panjang sisi loyang yang paling kecil itu ukurannya 12 cm, panjang sisi loyang yang paling besar itu adalah 28 cm. Dengan tinggi loyang itu sama, yaitu 7 cm. Kita akan menentukan loyang keberapa yang diameternya 24 cm. Yuk, kita kaji ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Ya, misalkan UN atau suku ke N adalah panjang sisi loyang ke N. Di sana kan ada 5 loyang, ada loyang terkecil dan loyang terbesar. Berarti panjang sisi loyang yang paling kecil itu adalah 12 cm. Kita misalkan dengan U1 sama dengan 12. Panjang sisi loyang yang paling besar itu adalah 28 cm. Karena loyangnya ada 5, berarti itu adalah suku ke-5. Suku ke-5-nya adalah 28 cm. Nah, kita menggunakan rumus umum dari barisan aritmatika, di mana UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B.
U1 sama dengan A ditambah 1 dikurangi 1 kalikan dengan B. Maka U1-nya kita udah tahu ya, yaitu 12. Berarti 12 sama dengan A ditambah 1 dikurangi 1 adalah 0 kali B. Maka 12 sama dengan A, itu adalah persamaan 1. Selanjutnya, U5. U5 itu adalah A ditambah 5 kurangi 1 kali B. U5-nya kita udah tahu ya, yaitu 28. 28 sama dengan A ditambah 5 kurangi 1, yaitu 4 dikalikan dengan B. Maka 28 sama dengan A ditambah 4B, itu menjadi persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, kita substitusi. Kita akan substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, di mana 28 sama dengan A ditambah 4B. Nah, kita substitusikan A-nya yaitu 12, maka 28 sama dengan 12 ditambah 4B. 12-nya kita pindahkan, jadi 28 kita kurangi 12 sama dengan 4B. 28 dikurangi 12 itu adalah 16. 16 sama dengan 4B. Karena kita mencari B, berarti 4-nya yang tadinya perkalian kita pindahkan menjadi pembagian. Menjadi 16 kita bagi 4. Maka bedanya itu adalah 4. Ya, diperoleh suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 12. Dan bedanya itu adalah 4. Nah, maka kita sudah mendapat suku pertamanya atau A-nya itu adalah 12 dan B-nya adalah 4. Tadi dalam soal dinyatakan bahwa panjang sisi salah satu loyang itu adalah 24. Maka UN sama dengan 24, UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B menggunakan rumus umum. UN-nya tadi 24, berarti 24 sama dengan 12 ditambah N kurangi 1 kalikan dengan 4. Berarti 24 sama dengan 12, N-nya kita kalikan 4, maka ditambahkan dengan 4N, terus negatif 1-nya kita kalikan 4, maka menghasilkan negatif 4. Berarti 24 sama dengan 4N ditambah 12 dikurangi 4. Sehingga 24 sama dengan 4N ditambah 8. 8 ini kita pindahkan, yang tadinya positif, kalau dipindahkan posisinya menjadi kurang. Berarti 24 dikurangi 8 sama dengan 4N. 24 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 16. 16 sama dengan 4N. Karena kita mencari N-nya, berarti kita bagi. Yang tadinya perkalian kalau dipindahkan jadi pembagi. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan N. Berarti N sama dengan 4. Maka loyang yang panjang sisinya 24 adalah loyang keempat. Itu pembahasan yang sudah kita bahas dari contoh soal pertama dan contoh soal yang kedua. Nah, sobat semua, coba sobat semua pelajari ya secara mandiri. Di sini ada soal yang boleh kalian kaji ya, di mana soalnya itu adalah agen ojek online memberlakukan tarif untuk jarak 0 sampai 5 km itu adalah 8.000. Untuk penambahan setiap 1 km selanjutnya bertambah Rp2.000 per kilometer. Yanti akan memakai jasa ojek online tersebut dengan minta diantar ke suatu lokasi yang jaraknya 15 km dari posisi semula. Berapa biaya yang harus dibayar oleh Yanti ke ojek online tersebut? Nah, sobat semua, silakan dikerjakan. Nanti jawabannya boleh di kolom komen.
Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini terima kasih untuk sobat semua. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share video tersebut. Terima kasih sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.